Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lagi viral dan bikin kita semuanya terenyuh, bahkan mungkin bertanya-tanya. Seorang pria dikabarkan mengakhiri hidupnya karena diminta mahar 250 juta oleh sang kekasih. Nah, peristiwa ini jelas sangat tragis, tetapi sekaligus jadi bahan refleksi buat kita semua. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Nah, saya akan membahasnya dari dua sisi, yakni dari sisi laki-laki dan perempuan dengan sudut pandang yang serius tapi tetap santai. Yuk kita mulai pembahasannya. Pembahasan dari sisi laki-laki. Yang pertama adalah karena tekanan finansial dan psikologis. Sebagai laki-laki saya paham banget ya bahwa tanggung jawab ini untuk memberikan nafkah ini kadang jadi beban tersendiri. Apalagi jika mahar yang diminta ini terkesan sangat besar. Sampai-sampai di luar kemampuan kita sebagai seorang laki-laki. Kalau belum siap secara finansial, ini bisa bikin tekanan mental yang luar biasa ya. Ditambah lagi ada stigma dari masyarakat yang mengatakan bahwa seorang laki-laki harus mapan sebelum menikah. Ingat ya, harus mapan sebelum menikah. Tapi seharusnya ini nggak jadi alasan untuk mengambil keputusan fatal seperti ini. Yang kedua adalah minimnya komunikasi dan solusi. Terkadang kita para laki-laki ini sulit untuk terbuka tentang masalah keuangan atau perasaan kita. Mungkin pria ini merasa malu atau takut dianggap gagal ya jika mengatakan enggak sanggup kepada pasangannya. Padahal seharusnya ada ruang untuk didiskusikan daripada merasa semua harus ditanggung sendiri. Lebih baik berbicara baik-baik untuk mencari solusi bersama. Intinya adalah Pak, komunikasi. Yang kita adalah pentingnya kesadaran akan kesehatan mental. Nah, sayangnya banyak dari kita yang masih menyepelekan depresi atau tekanan mental kita anggap wajar ya kalau stres karena masalah cinta atau uang. Tapi tanpa kita sadari, hal itu bisa jadi bom waktu. Kalau kita merasa tertekan, nggak ada salahnya untuk meminta tolong entah itu sama keluarga, teman, sahabat, atau bahkan bantuan ke orang yang kita anggap itu profesional dalam hal ini. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Ingat, tidak ada yang salah ketika kita minta bantuan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan dari sisi perempuannya. Yang pertama adalah ekspektasi dan tekanan sosial. Saya juga bisa memahami ya sudut pandang perempuan. Ya, dalam budaya kita, mahar ini sering dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri dan keluarganya. Kadang angka yang besar ini digunakan untuk menunjukkan keseriusan seorang pria. Tapi apakah hal itu adil? Apakah cinta harus diukur dengan uang? Saya rasa tidak ya. Dalam hubungan yang sehat, nilai cinta itu lebih besar daripada angka itu sendiri. Dua, kebutuhan akan realisme. Permintaan 250 juta jelas bukan jumlah yang kecil, apalagi jika pasangannya bukan dari keluarga kaya. Ya, kalau syarat ini hanya uji coba keseriusan, maka perempuan ini perlu menyadari bahwa syarat seperti itu malah bisa merusak hubungan. Ingat, komunikasi juga penting di sini agar kedua belah pihak ini bisa saling memahami kondisi masing-masing. Yang ketiga adalah melepaskan ego dalam hubungan ya. Kadang tanpa kita sadari ada ego atau gengsi yang terlibat. Misalnya seorang perempuan ini mungkin ingin membuktikan ke teman-temannya bahwa suaminya ini adalah mapan ya dengan mahar yang besar. Tapi cinta yang sejati ini justru tentang bagaimana kita saling mendukung ya, bukan saling membebani ya pasangan kita. Oke, jadi teman-teman, apapun itu jangan pernah mengukur cinta dengan nominal. Lebih baik memilih pasangan yang mau diajak susah senang bersama pada hanya fokus pada kekayaan di awal. Oh iya,
Buat laki-laki, jangan khawatir soal mahar besar. Yang penting itu niat kita tulus dan perjuangan kita itu sungguh-sungguh. Dan untuk perempuan, ingat, kebahagiaan itu nggak bisa dibeli. Apalagi kalau sampai kehilangan seseorang yang mencintai kita itu benar-benar tulus hanya karena ego kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan tadi bisa jadi pembelajaran buat kita semua, baik dari sisi laki-laki maupun dari perempuan. Jangan lupa untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan dan selalu peduli dengan kesehatan mental orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.